Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kita mulyakaken sedanten putra-putra guru kita sedaya Rama Kyai Haji Maimun Zubair. Ingkang kula mulyakaken semua alumni, muhibbin dan ingkang hadir dalam halaqah ilmiah himma dalam tema tingkatkan ukhuwah, satukan langkah demi menyatukan khidmah. Dalam kesempatan kali ini ada dua pemateri yang sudah ada makalahnya. Yang pertama adalah Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Hisham dan yang kedua adalah Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Untuk itu saya sebagai moderator ingin muqaddimah sebentar bahwa 100 hari yang lalu kita kehilangan guru kita semua, bahkan kesedihan kita, mungkin kesedihan ini akan hilang terlalu lama. Sampai sekarang pun kesedihan kita semua masih terasa sampai sekarang. Untuk itu kita akan selalu mengingatkan bahwa 100 hari ini kita kehilangan cahaya yang menjadi petunjuk kita, dan di dalam Al-Quran pun nanti ini bisa dibenarkan Gus Bahak sebagai mufassir nasional, bahwa ternyata kita ini jangan sampai diingatkan oleh Allah, jangan sampai menjadi orang yang munafik, yang di Quran itu diibaratkan kullama aldo'a lahum masyaufihi wa idza atlama alaihim qamu. Jadi kehilangan cahaya itu kemudian berhenti beraktivitas untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kita menjadi seperti ini, yang kita sudah kehilangan cahaya tetapi jangan sampai kita kullama aldo'a lahum masyaufihi wa idza atlama alaihim qamu. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami dipasrai oleh moderator bahwa dipasrai oleh panitia bahwa halaqah ilmiah ini akan berjalan 2 jam. Waktunya sampai 4:30. Untuk itu kita langsung saja untuk pemakalah pertama. Gimana Kyai Haji Bahauddin Nur Salim, makalahnya sudah tersebar dengan judul Al-Intisar li Madhahibi Saykhina Indonesia Damai Meneladani Mbah Maimun. Selama 30 menit, nanti langsung disambung oleh Kyai Haji Zuhrul Anam Hisham. Makalahnya juga sudah ada dengan judul Membaca dan Menulis Mbah Mun. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, monggo dipersilahkan untuk Gus Bahak 30 menit Gus, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati keluarga besar Syekhina Kyai Haji Maimun Zubair, putra-putra beliau, menantu-menantu beliau, santri-santri beliau semua yang saya hormati. Alhamdulillah di sini ada Gus Kamil, ada Gus Anam, ada Pak Wakil Menteri, ada Mbah Nawawi, ada Dirjen, ada Bapak Mukhlisin, semuanya ada. Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisar. Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong, itu enggak. Sebagaimana ayat wa yansurunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'anah. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wa yansurunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil ijtimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri. Karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat itu. Tapi begini, yang penting begini. Kenapa saya membahasakan Al-Intisar? Saya ini kan hidup di kota. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil digembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah didhawuhi Mbah Mun, hak Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah ihya. Jake golekno. Terus saya cari-cari, termasuk
beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisar itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansarullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih al-intisar? Karena saya sayang sama ayat ada seorang nabi berdoa Rabbi anni maghlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ini saya mulai tentang al-intisar. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliyullah adalah sumayudaulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Yo sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron bi zamani mukbilan ala sani. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga nggak apa-apa. Sama-sama orang alim, biasa saja, nggak ada apa-apa. Terus kemudian kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul Akli Ba'daddin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Kalau istilah Ali Roki Rasul Akli Ba'dal iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW, yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau qiraahnya Asim bacanya la yahsabu karena memang qiraah kita ayah sabu, tapi sebagian qiraah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau liwat ridho mek kodok kodar, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat mergo ridho mek kodok kodar. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Itu saya terjemahkan di sini. Akta Rasulullah kauman wa mana akhirin faka'annahum atabu alai faqal inni uti qauman akhafu halahum wa jazahum wa akilu qauman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak kiai diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amilal kabair. Sehingga kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah, riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca, apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari dia apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat.
Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izzu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzulla wad dhaima wa la yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak terganggu. Gampangannya ya, masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum. Masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi, karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah, atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka, kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat tuh kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah, latihan ngaji ora paham kok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu unta yang liar saja menjadi terkendali. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah. Beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya. Wassahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen. Yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas itu. Itu pilihan Mbah Mun. Nah, kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela. Karena ada riwayat hadis tadi, ada seorang soleh sedekah malah dikasihkan zaniyah, jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya kenapa kamu mengasih zaniyah, semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling sampai jadi copet karena nyari uang, sudah tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Nah, terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman. Yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu bimanzilati tabib, saya udawil mardo, ya sudah saya nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya, mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha.
di mana dalam forum kajian itu Gus Baha sekali lagi menyampaikan tentang kitab yang membela Mbah Mun, Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, di mana telah kita catatkan beberapa catatan-catatan dalam hasil dari ngaji kita bersama dengan Gus Baha ini, di mana ini merupakan catatan doang ya, bukan berarti kita menyimpulkan, tapi ini adalah catatan. Yang pertama adalah mengenai jangan sampai kita itu kehilangan cahaya lalu terus berlarut dalam kesedihan atau meratapi kehilangan tersebut. Kemudian seharusnya itu kita tunjukkan semangat kebaikan untuk menghormati atau untuk membuktikan cinta kita kepada cahaya yang hilang tersebut. Artinya ketika ditinggal oleh Mbah Maimun, maka ya teman-teman terutama zuriyah itu harus lebih semangat lagi membuktikan ataupun semangat dalam hal kebaikan dan thalabul ilminya, agar mensyiarkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Itu merupakan bukti mahabbah dari para zuriyah. Kemudian tolong menolong ataupun yang dimaksudkan Gus Baha menolong Mbah Maimun itu bukan berarti apa ya istilahnya, bukan berarti kita ataupun Gus Baha itu menganggap bahwasanya Mbah Maimun itu lemah, tetapi di sini adalah menolong dalam artian bukti mahabbah atau bukti cinta. Sebenarnya lebih tepatnya itu bukan menolong tapi mendukung atau pro terhadap apa yang dilakukan oleh Mbah Maimun Zubair. Kemudian menolong itu adalah bukan berarti yang kita dukung itu lemah, tetapi itu merupakan wujud dari kita sepakat dengan apa yang disampaikan ataupun apa pemikiran yang dibawa oleh Mbah Maimun ataupun mazhab Mbah Maimun, atau itu juga disebutkan sebagai bukti dari mahabbah yang dilakukan oleh Gus Baha kepada Mbah Maimun, gurunya tercinta. Kemudian alamat waliullah salah satunya atau ciri-ciri waliullah itu salah satunya adalah bisa diterima oleh semua atau banyak kalangan dan mampu berbuat baik kepada siapa saja, yang bersifatnya itu universal atau rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan. Kepada si A ya tetap sama baiknya, A, B, C sampai Z pun tetap sama baiknya, karena sifatnya adalah ya bersifat universal atau rahmatan lil alamin. Kemudian kenapa Mbah Maimun Zubair itu dan juga yang dilakukan oleh Habib Lutfi ketika diundang oleh pemerintah, oleh TNI ataupun Polri misalkan, itu kebanyakan itu bisa hadir, tetapi ketika diundang oleh alumni itu jarang hadir. Nah itu kenapa? Karena beliau-beliau Mbah Maimun maupun Habib Lutfi itu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ansor, yang mana itu membuktikan kepercayaan atau keyakinan dari Rasulullah bahwasanya sahabat Ansor itu sudah kokoh keimanannya, sehingga akan lebih baik jika apa yang disampaikan ataupun berdakwahnya itu ke orang-orang yang berpotensi ataupun masih mempunyai tingkat keimanan yang masih labil ataupun belum sepenuhnya. Bukan berarti juga menyatakan bahwa pemerintah atau TNI Polri itu labil juga keimanannya, tetapi agar bisa mensiarkan kebaikan tentang pemerintahan ataupun negara, bukan hanya sebatas yang Islam-Islam saja, tapi di situ lebih spesifik ataupun lebih umum ke negara. Nah itulah kenapa Mbah Maimun maupun Habib Lutfi itu biasanya akan lebih mudah untuk bisa diundang oleh pemerintah maupun TNI Polri dibandingkan dengan para alumni atau murid-muridnya. Kemudian orang harus punya pangkat. Kalaupun tidak punya pangkat, itu harus berkoalisi dengan ataupun berafiliasi dengan yang berpangkat. Agar apa? Agar tidak terganggu ibadahnya. Muslim, mukmin, Islam itu harus mempunyai koalisi atau berafiliasi dengan pemerintah yang mempunyai power. Karena apa? Agar tidak terganggu keislamannya, agar tidak diganggu ketika misalkan Islam lemah, maka ya di situ potensi Islam bisa dipaksa untuk melakukan suatu keburukan karena lemah, karena kalah. Tapi kalau misalkan menang ataupun mempunyai backingan yang kuat, maka di situ orang yang akan mengganggu Islam itu akan cenderung tidak berani.
Kemudian kebaikan itu bisa dibeli, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang Badui yang meminta kebaikan dari Rasulullah atau meminta uang ke Rasulullah. Nah, hal ini dilakukan oleh Rasulullah untuk menghindari kerusakan atau kemungkaran dan untuk mengkondisikan kebaikan. Jadi kondisi kebaikan itu bisa lebih banyak dilakukan oleh orang-orang walaupun itu berlaku transaksional. Kemudian tidak semua sahabat itu melihat ataupun merespon maksiat atau kemungkaran dengan sikap yang tegas, karena kondisi yang melakukan mungkar itu kondisinya itu tidak tetap ataupun kondisinya itu dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu tidak bisa menegasi suatu kemungkaran secara penuh. Artinya ya ketika kondisi yang menjadi objeknya itu saja dinamis, ya kita juga harus dinamis, tidak bisa saklek. Nah, yang penting dari semua itu adalah pribadi-pribadi orang Islam itu harus solih dulu. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya Mbah Maimun menggunakan kedua manhaj yang saling bertolak belakang ataupun manhaj yang saling dua kutub besar. Kalau dikatakan sebagai Gus Bah itu sering mengatakan ini sebagai dua kutub besar. Yang pertama kutubnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu mudah untuk berteman dengan orang-orang nakal, tapi kemudian dakwahnya itu secara lentur dan dinamis. Dan juga ada metode dakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Yahya, di mana beliau itu mempunyai teman-teman ataupun berkawan dengan orang-orang yang solih, tapi sifat dakwahnya itu keras. Nah, Mbah Maimun itu bisa menggunakan kedua-duanya, bisa keras ataupun dinamis lentur, dan juga bisa keras penuhnya, bisa tegas dan juga bisa lembut. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbah Maimun. Berteman dengan orang yang solih itu juga bisa, berteman dengan orang nakal ya juga bisa, berteman dengan orang yang politikus ya bisa, berteman dengan orang yang solih khusyuk pun juga bisa. Nah, itu adalah keutamaan ataupun keunggulan dari Hadratus Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita kali ini bersama dengan Gus Bah. Sebenarnya ini videonya akan ada kelanjutannya, yakni ketika Gus Anam atau menantu dari Mbah Maimun itu saling gojlok-menggojlok tentang keilmuan tentunya bersama dengan Gus Bah. Namun tidak kita sampaikan di sini karena kita fokus kajiannya ke apa yang menjadi ataupun apa yang disampaikan oleh Gus Bah. Jadi itu ya teman-teman, semoga itu menjadi bekal ilmu manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Semoga bisa menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkahi untuk kita semua, dan semoga kita bisa dibekali ataupun diberi kekuatan untuk konsisten istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah, mendapatkan ilmu-ilmu dari Gus Bah. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih. Semoga sekali lagi kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diparingi kesehatan, keselamatan, sehingga kita tetap bisa beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.